Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saat malam hari ini, terpujilah Tuhan, terpujilah Dia, ya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kebetulan hari Natal, ya, kita akan tetap berada dalam rencana Tuhan. Ya. Ibadah kali ini saya akan memberi tema kepada kita malam hari ini tentang duka cita dan air mata saat kelahiran Yesus. Ya, saudara, kita akan membuka Alkitab kita langsung saja karena waktu kita terbatas dan tidak banyak yang mau kita tunggu lagi. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang ke-1 ya. Lukas pasal pertama ya, ayat 26. Coba kita baca. Menjadi sebuah dasar bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita melangkah jauh tentang apa yang mau kita bicarakan hari ini, saudaraku, kita akan sering kita dengar tentang salam atau shalom, ya, atau ya yang dibicarakan oleh seluruh orang-orang percaya atau orang-orang Kristen pada umumnya selalu mengatakan shalom. Ya. Itu menandakan sebuah ucapan atau salam yang mungkin bagi orang lain itu adalah salam yang biasa, ya, tetapi bagi orang Kristen, ya, ucapan shalom itu adalah sebuah kata yang unik. Tidak hanya sebuah kata yang biasa saja artinya bagi kekristenan. Ya, mungkin dari agama-agama yang lain, ya, seperti ya di Islam itu ada kata assalamualaikum, ya, dan dijawab waalaikumsalam. Salam Elohim itu kata Ibrani. Ya, saudara tahu bahwa dalam kekristenan itu memiliki arti yang dalam sekali. Itu menunjukkan sebuah kata yang memiliki makna yang khusus. Pertama sekali itu diucapkan, ya, dan terucap kepada Maria oleh malaikat Gabriel. Ya, kita buka kitab kita dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Mungkin saya dibantu dibaca dengan suara yang keras. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ya. Dulu firman Tuhan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel yang ke sebuah perantauan di Galilea, Ya. bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ya. Nama perawan itu Maria. Ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau." Ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, Iya. apakah arti salam itu? Apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Beroleh kasih terus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia akan sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dalam ayat yang ke-29 di sini Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara tahu bahwa apa yang menjadi makna dan isi di balik kata salam itu kepada Maria? Karena sesungguhnya seorang malaikat Gabriel mendatangi Maria dan dia mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Jangan takut, di ayat yang ke-30 kata malaikat itu kepadanya. Dia katakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara tahu apa yang menjadi makna yang dalam kata Shalom ini, kata Ibrani yang diucapkan dari nenek moyang itu dan diucapkan oleh malaikat itu kepada Maria, itu membuktikan bahwa salam itu menjadi salam damai sejahtera yang akan mengguncang hati Maria dan seluruh Yerusalem. Karena kata salam itu selalu kita dengar di dalam tutur etika dalam kekristenan. Ketika kita bersalaman dengan orang, ketika masuk kita dalam rumah, ya, ketika kita berjumpa di mana saja, ya, kita mengatakan shalom, salam alaikum, salam damai. Maria adalah seorang wanita yang belum memiliki suami. Tentu secara psikologis dia akan mendapatkan serangan dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Dia akan dituduh menjadi orang yang berbuat zina ketika dia sedang mengandung. Maka malaikat Gabriel, ya, menyampaikan hal itu supaya dia jangan takut. Itu yang pertama, ya. Malaikat itu menguatkan hati Maria. Sejak perkataan itu, maka terjadilah benih di rahim Maria, ya. Dan juga kalau kita ikuti dari ayat selanjutnya akan berbarengan juga kepada Elisabet yang dinyatakan mandul, ya, bahwa
beda antara Elizabeth dengan Maria itu sangat jauh berbeda. Elizabeth sudah memiliki suami, tetapi dia adalah perempuan yang mandul. Tetapi Maria ini adalah orang yang masih single, ya, tidak memiliki suami. Walaupun dalam tradisi Yahudi mereka dikenal sudah melakukan sebuah tunangan, ya. Di masa itu tunangan itu adalah hal yang sangat, ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan menjadi tradisi pada masa itu. Tapi mereka tidak hidup dalam satu rumah, saudara, tetapi mereka sudah memiliki tanda bahwa mereka ada, ya, satu bentuk kasih, ya, perkenalan, ya, mungkin maksudnya supaya orang lain mengetahui bahwa antara Yusuf dan Maria ini sudah memiliki secara hubungan personality yang saling, bisa dikatakan saling mencintai. Tetapi saudara, mereka tidak hidup dalam satu rumah dan mereka tidak boleh melakukan hal di luar daripada tunangan itu sendiri. Coba kita bayangkan bahwa ketika Maria mengandung dalam waktu yang begitu lama dengan 9 bulan, ya, maka kata-kata yang diucapkan oleh malaikat itu melekat di hati Maria bahwa jangan kau takut, sekalipun itu membuat, ya, secara psikologis dari Maria itu mengalami tekanan publik yang begitu hebat sehingga dia mungkin saja mengalami stres dari tekanan-tekanan itu secara psikologis. Tetapi karena ada janji Allah bahwa Roh Kuduslah, ya, yang mengisi rahim dari seorang perempuan yang perawan ini, dia belum pernah disentuh oleh laki-laki, tetapi dia bisa mengandung. Orang Yahudi pada masa itu tidak akan pernah yakin dan percaya ketika hal itu diucapkan oleh Maria kepada keluarganya. Dan saya yakin dia akan dikucilkan orang lain, tetangga-tetangganya, dan juga karena Maria ini hidup yang tetap beribadah kepada Tuhan, sehingga dia dikucilkan dari keluarga, dikucilkan dari masyarakat, dan banyak orang menuduh, dan sampai hari ini pun tuduhan itu masih berlaku bahwa Maria itu berbuat atau melakukan zina di luar pernikahan dia, di luar perkawinan dia. Inilah beban psikologis yang ada di dalam hati Maria saat dia mengandung, saudara, dengan waktu yang kurang lebih 1 tahun. Ya, secara normal saat ini mengandung itu 9 bulan. Nah, di bulan yang pertama, kedua, ketiga mungkin masih belum terlalu nampak, tapi ketika bulan 4, 5 dan seterusnya itu orang melihat Maria menjadi sebuah, ya, perbincangan yang miring yang dituduhkan kepada Maria. Itu sudah pasti, dan itu tidak bisa disangkal dan tidak bisa ditutupi dengan cara apapun, karena takkan mungkin orang percaya apa yang disampaikan oleh Maria kepada orang lain, sehingga Yusuf mau mencoba untuk menceraikan atau memutuskan hubungan secara tunangan mereka, karena rasanya Yusuf ini mungkin merasa terhianati dengan keadaan Maria yang tiba-tiba mengandung. Oleh sebab itu, maka dalam mimpi malaikat juga memperingatkan Yusuf supaya dia mengambil Maria, sebab anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom itu berbicara tentang damai sejahtera, dan pada saat itu diucapkan, maka damai yang tadi itu melekat di hati dan pikiran Maria, tetapi sesungguhnya dia mengalami tekanan yang begitu hebat atas peristiwa itu.
Ya, itulah tujuan kata Shalom Elohim itu yang diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, dan dia akan mengalami guncangan yang hebat dari peristiwa itu. Ya, dan siapapun yang mendengar dan juga melihat keadaan Maria pada saat itu, mereka akan membuang muka terhadap dia, karena tuduhan itu ya tuduhan yang normal sebagai manusia biasa yang tiba-tiba mengandung. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menyaksikan itu, dan tidak ada orang satupun yang percaya tentang apa yang mereka sampaikan kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beban yang berat itu tidak hanya saat dia mengandung, saudara, tetapi beban yang berat itu akan menjadi puncak yang sangat hebat ketika Maria mau melahirkan. Saudara tahu, orang-orang Majus itu, mereka adalah orang yang dari Persia datang, ya, jauh-jauh. Bahkan secara tradisi dikatakan dari mana mereka datang sampai kepada Bethlehem, Yerusalem itu ada ratusan mil. Jadi boleh dikatakan, saudara, mereka ketika berjalan dengan unta, ya, pada saat itu kan transportasi tidak ada yang lain selain daripada itu, saudara. Jalan kaki dan naik unta itu harus mereka lakukan. Itu berminggu-minggu, itu membutuhkan waktu bisa sampai hampir 3 minggu atau bisa 1 bulan, saudara, mereka berjalan. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana mereka datang, dan mereka bukan orang yang sembarangan. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan. Mengapa saya katakan tidak orang sembarangan? Karena ketika mereka adalah orang biasa, tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Raja Herodes yang sangat kuat pada masa itu pengaruhnya dalam masa penjajahan Romawi. Ya, pasti mereka adalah orang-orang yang hebat, bahkan secara tradisi. Ya, mereka dikatakan adalah para raja dari Persia. Bayangkan, secara logis kita akan melihat bahwa jangankan berjumpa dengan Herodes, ya, secara hidup kita saat ini, ketika kita berjumpa dengan seorang wali kota saja, begitu sulit, saudara. Kalau tidak ada hal yang sangat penting, dan kalau kita tidak orang yang berpengaruh, ini mereka berjumpa dengan penguasa tunggal di Romawi pada masa itu, seorang Herodes yang kejam dan ditakuti oleh banyak orang. Dia adalah raja pada masa itu, pada saat Yesus dinyatakan lahir. Jadi orang yang bertemu dengan dia bukan orang biasa, saudara. Mereka adalah orang-orang pilihan. Bahkan mereka adalah imam-imam, ahli-ahli yang mengerti tentang perbintangan. Dan mereka bukan orang yang sembarangan. Ya, secara tradisi Surya, ya, bahwa mereka ada nama yang berbeda-beda. Kalau secara tradisi Surya mengatakan mereka ini disebut salah seorang yang namanya Larfandan. Ya, yang pertama, yang kedua adalah Gusnasaf, yang ketiga adalah Harmisdas. Ya, tetapi dalam tradisi Armenia bahwa mereka ini dikatakan hanya 2 orang yang tahu namanya, tapi sesungguhnya mereka tidak hanya 3 orang atau 2 orang, mereka orang gerombolan, ya, atau banyak. Dan pada masa itu mereka dalam perjalanan bukan berjalan 2-3 orang, enggak. Saya nggak yakin, karena pada masa itu mereka adalah bentuk grup, ya, atau rombongan berjalan bersama-sama dengan tujuan yang sangat jauh, karena mereka hanya dituntun dari kitab para nabi, dari kitab Yeremia ini, dari kitab Yesaya yang menyampaikan hal itu, sampai kitab Mika menyampaikan tentang itu. Jadi mereka belajar dari kebenaran firman. Ya, pada masa itu Alkitab belum ada, tetapi mereka belajar dari para nabi-nabi di dalam perjanjian lama atau Taurat pada masa ini. Ya, mereka ditujukan
bukan bintang. Dan di istilah Eropa, saudara, di Armenia mereka hanya dua saja disebut namanya, yaitu namanya Kakba satu, yang kedua adalah Badadilma. Tapi kemudian di tradisi Eropa, ketika orang Majus ini disebut namanya Baltasar dan juga Mikor dan juga Kaspar, ya, tiga orang ini. Tapi saya yakin mereka bukan hanya 3 orang, saudara. Dan mereka ini digambarkan adalah orang-orang berasal dari Asia, Afrika dan juga Eropa. Luar biasa, ya. Jadi mereka ini bertemu dengan Herodes bukan orang sembarangan. Peristiwa kelahiran Yesus, inti dari kelahiran Yesus itu merupakan sebuah satu duka cita dan air mata yang begitu mendalam. Nah, ini yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang Kristen secara khusus, bahwa apa yang terjadi sejak Yesus dilahirkan dengan peristiwa itu, maka bisa dikatakan kelahiran Yesus itu menimbulkan keguncangan, menimbulkan duka cita, penderitaan dan air mata. Peristiwa itu terjadi di Rama, di mana ketika Herodes sudah merasa dibohongi oleh orang-orang Majus itu, dan dia mencoba menghitung-hitung dan memperkirakan apa yang harus dia katakan, dan dia perintahkan kepada seluruh prajurit-prajurit istana untuk melakukan tindakan yang kejam, yaitu apa? Untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan Yesus dilahirkan ini, ya, Mesias yang dilahirkan ini. Maka dia memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi hari ini. Siapa yang sanggup menerima itu? Adakah yang sanggup di antara kita menerima hal itu? Tidak ada. Siapa yang rela ada ibu-ibu atau keluarga, ya, keluarga kehilangan anak dan dipotong dan dibunuh di depannya? Siapa? Saya mau tanya dulu kepada kita saat ini. Bahkan tidak ada yang mengaku bahwa hal itu sangat memilukan hati. Karena semua penduduk di Rama, tidak ada satupun rumah yang tidak meneteskan air mata dan berduka cita. Kenapa? Karena anak-anak mereka terbunuh. Ya, kalau kita baca di Matius pasal 2 juga ayat yang ke-16 sampai 18. Di sini saya akan bacakan bagi kita bahwa, ya, Matius pasal 2 ayat 16, ketika Herodes tahu, ya, bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Oh, tidak hanya di Betlehem, di sekitarnya, artinya masih merambat lagi ke kota-kota dan desa yang lain, saudara. Bayangkan dalam satu waktu, ya, semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihiburkan, sebab mereka tidak ada lagi. Ya, Yeremia mencatatkan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 15, di sini disampaikan bahwa beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Yeremia jarak Yeremia dengan kelahiran Yesus ini ada ratusan tahun. Dia dicatatkan dengan tegas bahwa Yeremia, seorang nabi yang besar, sudah mencatatkan ini. Kita harus belajar banyak, saudara. Kita tidak mau lagi hanya
sebuah event-event atau celebration yang hingar-bingar yang boleh kita rayakan setiap Desember, ya, acara Natal yang tidak banyak ujung-ujungnya semuanya berfokus kepada kedagingan, yaitu makanan, minuman yang harus disediakan dan banyak polarisasi yang sudah dibangun ini menjadi satu pesta yang tidak bermakna apa yang menjadi makna dari apa yang menjadi peristiwa itu sendiri. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman akhir. Ya, Natal itu berbicara tentang sebuah peristiwa yang sangat besar. Ya, tidak hanya kita, ya, Yesus lahir menjadi juru selamat, ya, tetapi apa yang ada, apa yang terjadi pada masa itu, dan apa yang terjadi hari ini, ya, ini harus kita ikuti, ini harus kita belajar, kita harus banyak dalam pembacaan firman Tuhan bagi hidup kita. Ya, sekarang ini sudah banyak orang-orang Kristen tidak lagi, ya, memberikan hatinya untuk membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang dikatakan orang itulah menjadi kebenaran. Saudara, ketika kita mendengar kebenaran, kita harus selidiki dan kita harus uji apakah kebenaran ini benar-benar adalah benar seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita. Tidak ujuk-ujuk apa yang disampaikan oleh orang lain menjadi kebenaran, saudara. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, terus dalam peristiwa pembunuhan anak-anak di Yerusalem, khususnya di Rama, adalah peristiwa berdarah yang tidak pernah atau jarang dikhotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan, oleh para pendeta, untuk menyadarkan umat Tuhan akan pentingnya sebuah peristiwa di mana Yesus dilahirkan dengan penuh keadaan yang memilukan hati. Ya, kalau di kitab Yeremia disampaikan bahwa beginilah firman Tuhan, dengar. Ya, ini Nabi Yeremia mencatatkan ini ratusan tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Sudah luar biasa. Ini Nabi yang memberitahukan itu bagi kita saat ini, bahwa dengar di Rama terdengar ratapan. Apa itu ratapan? Ratapan itu adalah sebuah tekanan psikologis, ya, kemaskulan hati, kehancuran hati. Ya, itu ratapan, meratap. Ya, seperti Daud juga meratapi anaknya yang mati, yang dilahirkan oleh Berseba begitu. Dia meratap. Dan tangisan yang pahit pedih. Kalau dikatakan tangisan yang pahit pedih, itu adalah tangisan yang murni dari penderitaan hidupnya, perasaannya, yang sudah terganggu secara otomatis dengan keadaan itu, dengan peristiwa itu, kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ya, Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi apa yang ada, peristiwa yang ada pada masa itu tidak bisa dianggap menjadi peristiwa yang biasa. Tetapi peristiwa ini sama halnya terhadap ketika Musa pada masa orang-orang Israel berada di Mesir. Ya, karena pada masa itu juga, saudara, bahwa karena orang Mesir merasa mereka atau orang Israel atau orang Ibrani semakin hari semakin banyak, dan memang ini dilimpahkan oleh Tuhan penduduk orang-orang Ibrani, orang-orang Israel di Mesir pada masa itu. Dan mereka berkumpul, para pegawai-pegawai istana raja. Ya, jangan sampai mereka ini
akan menguasai Mesir, sehingga dibuatlah sebuah rekayasa untuk menghilangkan dan untuk mengamputasi kekuatan orang-orang Israel yang berada di Mesir, saudara. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Perhatikan ayat yang ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan untuk menolong bersalin yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Ini perhatikan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu membuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun. Ini jawaban yang sangat benar-benar dijama oleh Tuhan. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak-anak yang lahir, anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah ia hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa dua orang ini adalah orang-orang yang khusus di mata Allah. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, di sini saya akan melihat, di sini akan kita melihat bahwa bagaimana Allah berkehendak bagi Musa. Saya akan bacakan bagi kita tentang sebuah pesan bagi kaumnya. Allah memberikan perintah atau berfirman kepada Musa. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, dan antara saudara mereka seperti engkau ini, kata Allah kepada Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, walaupun ayat ini dipakai oleh agama yang lain, Salafus di dalam Islam itu dipakai untuk menunjukkan tentang kebangkitan atau kehadiran Nabi Muhammad. Sebenarnya tidak, ya saudara. Nah, ini jelas ya bahwa Allah itu Allah memberitahukan kepada Musa dari kalau kita ikuti dari seperti engkau ini, berarti dari keturunannya atau dari sukunya, aku akan menaruh firmanku. Allah akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Berarti firman itu ada di mulutnya. Itu jauh ada ribuan tahun, saudara. Maka dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Allah melalui hambanya Musa, dan dia tuliskan hal itu
Sehingga hal ini pun menjadi sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa bagi setiap orang-orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena terbatasnya waktu bagi kita, ya, kalau kita berbicara tentang kembali kepada konteks yang tadi tentang duka cita dan penderitaan air mata yang terjadi di Rama, dan lalu kita akan masuk menjadi kepada orang-orang Majus ini. Mereka membawa sebuah kado yang khusus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu berbicara tanda keagungan bayi itu, tanda keagungan Mesias itu. Dia adalah yang agung, dan semua orang akan mengagungkan dia. Segala yang bernapas akan bertekuk lutut di hadapannya. Itulah menjadi makna atau lambang dari hadiah atau kado yang dibawa oleh orang Majus ini. Dan kado yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan itu kalau kita lihat, saudara, teman-teman atau saudara kita Buddha, ya, ketika mereka, ya, lambang penyembahan. Jadi mereka, orang-orang Majus itu membawa kemenyan itu, mereka penyembahan mereka. Saya tidak tahu dan saya tidak melihat bahwa tidak dituliskan dalam kitab apa kemenyan itu mereka bakar sebagai penyembahan. Tetapi kemenyan itu adalah bahan untuk menyembah Allah, ya, penyembahan mereka kepada Allah, karena kemenyan itu membuat asap atau aroma yang sangat harum dan Allah sangat menyukainya. Dan ketiga adalah mur. Hanya 3 saja, emas, kemenyan, dan juga mur yang dibawa. Mur itu, ya, melambangkan bahwa sebuah peristiwa akan terjadi sebagai minyak, ya, minyak urapan. Dia akan, minyak ini akan dilumuri ke tubuhnya Yesus menjadi lambang penguburannya. Dan saya pikir mereka pasti mengetahui, saudara. Bayangkan saja, mereka tahu yang tidak diketahui oleh orang lain. Mereka tahu. Mereka belajar dari astronomi perbintangan, mereka tahu. Mereka belajar tentang dan mereka belajar tentang perbintangan. Mereka mengikuti bintang itu sampai kepada Bethlehem. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka pasti tahu apa makna yang mereka bawa ini, emas, kemenyan, dan juga mur. Saya yakin mereka pasti tahu kemana atau apa makna yang terkandung dalam hadiah.